Halo guys, selamat datang kembali di channel Ignite. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita membahas alur cerita Regenerate Immortal episode 138 ya guys. Di episode sebelumnya kita telah melihat bahwa Huan Mei telah memberitahukan hal yang sangat misterius kepada Wang Lin, bahwa bagian dari jiwanya ada pada Huan Mei yang dia simpan dengan baik, dan dia telah memanipulasi bagian jiwa Wang Lin tersebut sedemikian rupa sehingga bagian jiwa itu menjadi berbalik melawan Wang Lin. Jadi begitu Wang Lin mengetahuinya, dia mengambil bagian jiwanya sendiri dan berpikir bahwa apa yang menjadi miliknya akan tetap bersamanya. Setelah itu, leluhur datang dan mencoba menyerang Wang Lin untuk menyelamatkan Huan Mei. Tetapi Wang Lin tidak tinggal diam. Dia pergi ke planet Seribu Ilusi untuk meminta pertanggungjawaban dari leluhur keluarga Huan. Di awal episode ini, Wang Lin datang ke keluarga Huan supaya mereka memberikan Huan Mei kepadanya, karena jika tidak, dia akan menghancurkan keluarga Huan. Tetapi leluhur itu dengan sombong berkata kepada Wang Lin bahwa dia tidak akan bisa menghancurkan formasi itu, karena formasi itu sudah ada sejak 10.000 tahun lalu. Leluhur itu menantang Wang Lin menghancurkan formasi dahulu, baru dia punya hak untuk berbicara dengannya. Wang Lin segera membuka segel kilinnya. Kilin itu menjadi beringas dan memberikan serangan yang begitu dahsyat pada formasi tersebut, sehingga dalam 1 detik muncul retakan-retakan di dalam formasi. Semua orang keluarga Huan melihat kilin itu dan berkata bahwa ini pasti datang dari kuil surgawi di alam surgawi petir. Mereka meminta leluhur supaya mempertimbangkan tidak melawan Wang Lin demi orang lain, tetapi leluhur membentak mereka. Seketika mereka terpental jauh ke belakang. Leluhur berkata dalam hatinya bahwa dia juga ingin melihat bagaimana Wang Lin menghancurkan formasi itu. Dia berharap energi pedang Wang Lin akan terkuras habis karena formasi itu. Dan pada saat itulah dia akan membunuh Wang Lin. Tetapi salah satu tetua mencoba menjelaskan kembali kepada leluhur apakah ini sepadan demi orang lain. Namun leluhur tetap berkata bahwa dia tidak peduli apakah Wang Lin memiliki boneka dan kilin. Dia tetap yakin bahwa Wang Lin tidak bisa menghancur formasi itu. Wang Lin mulai berkata bahwa formasi keluarga Huan memang sangat kuat, tetapi sampai sekarang dia belum menggunakan kekuatan pedangnya. Lalu Wang Lin mengeluarkan pedangnya dan menggunakan teknik berbeda yang telah dia pelajari yang bernama penebas jaring. Lalu dia melancarkan serangan tebasan brutal pada formasi tersebut sehingga retakan mulai terlihat jelas pada formasi itu. Leluhur juga terkejut melihat ini. Leluhur segera menggunakan kekuatannya untuk memperkuat formasi itu. Kemudian seorang tetua datang ke hadapan Wang Lin dan berkata bahwa ini urusan Wang Lin dengan leluhur dan tidak ada kaitannya dengan keluarga Huan. Jadi tetua itu berharap Wang Lin jangan membunuh orang yang tidak tahu apa-apa di keluarga Huan. Mendengar ini, leluhur terlihat sangat marah. Dia segera mengeluarkan giok leluhur. Seketika muncul banyak giok dan semua giok itu bergabung dan hancur membentuk semacam serangan. Serangan itu cukup kuat, yang mana saat mengenai Wang Lin terlempar jauh. Ketika semua giok itu hancur, kita bisa melihat bahwa di sana muncul semacam jiwa yang terbentuk dari lempengan giok karunia, dan jiwa itu benar-benar terlihat luar biasa. Kekuatannya pun cukup mengagumkan. Leluhur itu memberi perintah untuk membunuh Wang Lin. Jiwa itu segera mengaktifkan kekuatannya, dan setelah mengaktifkan kekuatannya, dia mengeluarkan sebuah stempel raksasa dan mencoba menghantamkannya pada Wang Lin. Leluhur itu menyuruh Wang Lin untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Stempel raksasa yang jatuh dari langit itu memberikan tekanan yang sangat besar pada Wang Lin. Namun, Wang Lin tetap berdiri dengan santai di sana. Dia menahan tekanan itu menggunakan kekuatannya. Karena jika dia mengendur sedikit saja, dia akan tertekan ke dalam tanah. Tapi, Wang Lin adalah Wang Lin. Mana mungkin dia tertanam begitu saja. Dia segera menggunakan transformasi iblisnya dan mencoba mengubah dirinya ke wujud iblis. Dan begitu dia menggunakan kekuatan itu, stempel raksasa yang jatuh dari langit mulai retak. Retakannya sedemikian rupa sehingga dalam 1 detik stempel raksasa itu hancur berkeping-keping. Semua orang di sini melihat pemandangan ini dan tidak percaya bahwa dia telah menghancurkan stempel raksasa itu dengan mudah. Wang Lin segera mengeluarkan jiwa iblis yang tersegel dalam dirinya. Sebelum Wang Lin datang ke keluarga Huan, dia sudah membuat perjanjian dengan jiwa iblis yang ada di dalam dirinya untuk membantunya membunuh leluhur keluarga Huan, dan jika misi ini benar-benar tuntas, dia akan dibebaskan oleh Wang Lin. Jiwa iblis itu masih ragu-ragu karena dia tahu Wang Lin punya banyak trik untuk menipunya. Tetapi Wang Lin meyakinkannya bahwa setelah urusan ini selesai, dia akan membebaskannya.
Jiwa iblis itu setuju dengan kesepakatan yang dibuat Wang Lin. Kita bisa melihat transformasi iblis Wang Lin, di mana dia memiliki jirah di seluruh tubuhnya tertutup oleh jirah itu. Itulah transformasi yang digunakan Wang Lin. Terlihat sangat luar biasa. Begitu Wang Lin menggunakan tampilan jirahnya, kekuatan yang keluar darinya membuat energi iblisnya mulai menyebar ke segala arah. Seluruh tempat berubah menjadi aura merah, dan di mana-mana kekuatan iblis Wang Lin telah membangun kekuasaannya. Dan kemudian Wang Lin menggunakan kekuatannya dan memberikan pukulan pada jiwa leluhur tersebut, sehingga leluhur itu ketakutan setengah mati. Leluhur tercengang karena aura iblis yang dikeluarkan Wang Lin sangatlah kuat. Melihat hal ini, leluhur mengumpulkan energi dari seluruh planet Seribu Lucy. Sekarang tidak peduli seberapa besar kerugian bagi planet ini, dia akan menghancurkan segalanya demi membunuh Wang Lin. Leluhur itu menggunakan kekuatan seluruh planet. Menggunakan kekuatan planet, dia menggunakan sebuah serangan. Setelah menyiapkan serangan itu, dia siap menyerang Wang Lin. Tapi saat dia akan menyerang, Wang Lin berdiri dengan santai di hadapannya, dan dia berdiri sana dengan tenang sambil tertawa. Jiwa iblis dalam dirinya tahu bahwa serangan itu hanyalah kemampuan magis cabang dari klan siluman kuno terdahulu. Wang Lin segera mengaktifkan kekuatannya, dan setelah menggunakan kekuatannya, seolah-olah segala sesuatu benar-benar terhenti. Seluruh planet Seribu Lucy menjadi terhenti. Tidak ada yang bisa menggunakan apapun di hadapan kekuatan Wang Lin ini, meskipun mereka menginginkannya. Tidak ada yang mengerti sebenarnya apa yang dilakukan Wang Lin. Wang Lin mulai mengeluarkan jiwa dari planet itu. Artinya, di dalam sebuah planet terdapat sebuah jiwa yang memberikan kekuatan pada seluruh planet. Jadi, apa yang dilakukan Wang Lin adalah mengeluarkan jiwa planet Seribu Lucy. Jika seorang menyerap jiwa sebuah planet, maka kekuatannya bisa meningkat pesat karena di dalam jiwa planet Seribu Lucy terdapat kekuatan hidup dan mati. Jadi, sekarang Wang Lin mengeluarkan jiwa planet Seribu Lucy dan dia bisa menyerap jiwa seluruh planet ke dalam dirinya. Hal ini mengakibatkan energi iblis Wang Lin mulai meningkat dengan sangat pesat. Peningkatannya begitu besar sehingga dia segera menjebak jiwa leluhur tersebut. Jiwa leluhur tidak bisa melakukan apapun, dan dalam satu detik terlihat jiwa leluhur hancur. Setelah melihat pemandangan ini, leluhur itu tidak percaya bahwa lempengan Geok Karunia benar-benar kalah. Lempengan Geok Karunia itu hancur. Di dalam keluarga Huan ada kepercayaan bahwa jika suatu saat lempengan Geok Karunia hancur, maka ia bisa menciptakan mantra pertahanan yang sangat kuat. Tapi ini merupakan pertanda bahwa kekalahan sudah pasti. Artinya itu akan menjadi kesempatan terakhir bagi keluarga Huan untuk menyelamatkan diri. Wang Lin mulai menyerang segel pertahanan itu. Seorang tetua mulai berkata kepada leluhur supaya menyerahkan Huan Mei. Jadi sekarang leluhur itu berkata kepada Huan Mei bahwa dia telah memperlakukannya dengan baik. Jadi dia berharap Huan Mei memberikan konsepsinya. Huan Mei tahu bahwa tujuan leluhur baik kepadanya selama ini adalah karena leluhur itu menginginkan konsepsi miliknya. Konsepsi Huan Mei merupakan konsepsi yang telah lama hilang di keluarga Huan. Konsepsi itu pernah membawa keluarga Huan mencapai puncak kejayaan. Huan Mei tidak memiliki pilihan, walaupun dia tahu jika dia memberikan konsepsinya, dia akan mati pada saat itu juga. Huan memiliki dua permintaan kepada leluhur. Yang pertama, membunuh Wang Lin, dan yang kedua, jika leluhur kalah, dia berharap leluhur memberikan kantong penyimpanan yang sebelumnya dia berikan kepada leluhur supaya diberikan kepada Wang Lin. Tanpa pikir panjang, leluhur itu pun mengiyakannya. Setelah itu, dia mulai menyatukan kekuatan Huan Mei yang merupakan kekuatan domainnya dengan dirinya sendiri. Setelah itu, Huan Mei tidak punya pilihan lain. Dia telah menyerahkan dirinya karena dia tahu jika dia mencoba melakukan apapun, leluhur ini akan membunuhnya sebelum Wang Lin. Jadi, dia memilih keputusan yang dirasa benar. Leluhur di sini menyatukan kekuatan domainnya dengan dirinya sendiri. Hal ini mengakibatkan leluhur terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya meningkat pesat, dan Wang Lin duduk santai melihat semua hal itu di sana. Wang Lin berkata bahwa leluhur telah membantu meningkatkan kekuatan Huan Mei, dan sekarang dia mencabut nyawa Huan Mei. Begitu Huan Mei pingsan, saat itu juga Wang Lin menghancurkan pertahanan tersebut. Jiwa iblis Wang Lin mulai berkata bahwa jika konsepsinya dilahap, berarti orang itu sepenuhnya sudah mati. Saat dia pergi menyerang leluhur, dia tidak bisa menyerang leluhur karena leluhur telah menyatu dengan formasi khusus karena dao iblis tak berwujud telah sempurna. Karena alasan ini, kekuatan leluhur telah meningkat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengaktifkan kekuatan khusus, dan setelah mengaktifkan kekuatan tersebut, dia menciptakan formasi yang misterius. Formasi terlihat sangat mengerikan dan terlihat sangat menyeramkan, karena ketika dao iblis tak berwujudnya sempurna, dia berubah dari normal menjadi benar-benar seperti iblis.
Sekarang Wang Lin juga memiliki kekuatan seperti iblis, jadi untuk menandinginya dia telah menyempurnakan dao iblis tak berwujudnya. Jadi sekarang leluhur telah berubah menjadi semacam iblis. Melihat hal ini, jiwa iblis Wang Lin terkejut karena seorang manusia bisa melahirkan niat iblis. Tetapi jiwa iblis itu tersenyum karena dia tahu dia bisa melahap iblis yang ada di depannya. Jadi sekarang dia menggunakan kekuatannya dan langsung menyerang leluhur untuk melahapnya. Di satu sisi ada leluhur dan di sisi lain ada jiwa iblis yang keduanya siap untuk saling bertarung. Iblis dari leluhur segera menangkap jiwa iblis Wang Lin. Dia mencoba melahapnya, tetapi jiwa iblis membuat dirinya semakin kuat. Setelah itu dia mulai menyerang leluhur dan mulai melahap kekuatan daunnya. Setelah merasakannya, dia sangat menikmatinya. Di satu sisi, jiwa iblis Wang Lin melahap kekuatan leluhur tersebut. Iblis itu bahkan keluar dari tubuh Wang Lin. Dia benar-benar mencengkeram leluhur. Jiwa iblis Wang Lin telah melahap leluhur sepenuhnya. Wang Lin juga sangat terkejut melihat pemandangan ini. Di dalam hatinya, Wang Lin bergumam bahwa nasib yang menimpa leluhur adalah karena karmanya sendiri. Jiwa iblis itu berbicara kepada Wang Lin bahwa dia telah melenyapkan musuhnya. Dia meminta Wang Lin jangan mengingkari janjinya dan secepat mungkin untuk melepaskan segel yang telah tertanam padanya. Jadi, selama segel belum hancur, maka dia tidak bisa bebas sepenuhnya dari dunia spesial Wang Lin. Setelah itu Wang Lin mendekati Huan Mei karena tubuhnya sekarang perlahan-lahan menghilang. Wang Lin melihatnya dengan benar-benar tanpa emosi. Tidak ada perasaan apapun di dalam dirinya untuk Huan Mei. Dia berdiri dengan tenang di sana. Dalam beberapa saat tubuh Huan Mei menghilang sepenuhnya. Setelah dia menghilang, tetua keluarga Huan mendatangi Wang Lin dan memberitahu Wang Lin bahwa sebelum leluhur melahap konsepsinya, Huan Mei menitipkan kantong penyimpanan kepada leluhur untuk diberikan kepada Wang Lin jika dia tidak bisa membunuhnya. Wang Lin berpikir mungkin di dalam ada semacam jebakan karena dia tidak menganggap Huan Mei bisa dipercaya. Jadi sebelum mengambil tas, dia memeriksa apa isinya. Begitu dia memeriksa, dari dalam dia menemukan semacam segel khusus dan di dalamnya terdapat pil khusus. Setelah Wang Lin memeriksanya, dia mengetahui bahwa itu adalah cara melenyapkan energi dendam yang berada di tubuh Li Er. Jiwa pendendam yang Wang Lin segel sebelumnya. Dia memberitahukan kepada Wang Lin bahwa jiwa pendendam itu sangat setia membantunya pada saat dia terdesak. Dia juga mengakui bahwa pertarungan mereka sepanjang hidup yang tak pernah dia menangkan hanya meninggalkan penyesalan saja. Huan Mei sadar jika semua ini adalah sebab akibat yang dia tanam sendiri selama bertahun-tahun. Setelah membaca hal ini, Wang Lin menjadi cukup emosional melihat Li Er yang terbentuk dari jiwanya. Jadi, itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Seperti seorang anak bagi ayahnya adalah jiwanya, yaitu Li Er. Setelah Wang Lin membaca hal ini, Wang Lin menjadi cukup emosional melihat Li Er yang terbentuk dari jiwanya. Jadi itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Seperti seorang anak bagi ayahnya adalah potongan dari hatinya sendiri. Jadi seperti itulah perasaan yang dirasakan Wang Lin melihat bagian dari jiwanya, yaitu Li Er. Serangan yang dilancarkan kepada Wang Lin pada dasarnya juga merusak jiwa primordialnya. Wang Lin melepaskan segelnya dan membiarkan dia menyerangnya. Karena di dalam pikirannya hanya ada satu hal yang tertanam, yaitu dia harus membalas dendam kepada Wang Lin. Sekarang Wang Lin sama sekali tidak menghentikannya. Dia menghapus semua kebencian yang ada di dalamnya karena Wang Lin tidak ingin di dalam Li Er selalu terisi kebencian. Setelah Wang Lin menghapus kebenciannya, dia pun mengubah namanya menjadi Wang Ping. Dia berharap di masa depan dia tidak menjadi seperti dirinya. Jadi, Wang Lin memberikan kehidupan baru untuk Wang Ping menjadi hidup dengan baik di dunia fana. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih teman-teman telah menyimak alur cerita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.